Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin setiap Selasa malam Rabu di masjid yang mulia ini, Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga malam hari ini Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini yang berjudul Alfu Sunnati fil Yaumi wal Lailati, 1000 amalan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam, yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala falau iftaradna annal muslima yadkhulu baitahu ba'da kulli faridatin yuaddiha fil masjidi lakana adadus sunani allati yutabbikuha fi dukhulihi lil baiti fi yaumihi wal lailihi hiya 20 sunnah. Seandainya seorang muslim benar-benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia masuk ke rumahnya setelah dia melaksanakan sholat wajib ke masjid, seandainya kita betul-betul mencontoh Rasul, ada kurang lebih 20 amalan sunnah. Ini terkait dengan keluar masuk rumah menuju masjid. Ammal khuruju minal baiti fayaqulu, adapun ketika kita keluar dari rumah kita, maka disunnahkan membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Yuqalu, yuqalu
kufita wa ukita wa hudita wa tanaha anhu asyaitonu. Ketika kita mengucapkan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, maka yang mengucapkannya akan diberikan kecukupan, akan diberikan penjagaan, akan diberikan petunjuk, dan setan akan menjauh darinya. Nah, ini keutamanya banyak nih. Ada berapa tadi? Dicukupkan, dijaga, diberi petunjuk, setan akan menjauh darinya. Ada 4. Ketika kita keluar dari rumah, mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diri, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah SWT. Wa yahrujul muslimu min baitihi fi yaumihi wa lailihi iddata marratin wa huwa yahruju lis-salati fil masjid wa yahruju li amalihi wa yahruju li qada'i a'malil baiti wa kullama kharaja min baitihi tabbaqa hadhihi sunnah fa yahsulu ala khairin azimin wa ajrin kabirin. Ya. Jadi dengan kita mempraktekkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, pasti ya kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa samratu tatbiki hadhihi sunnati indal khuruji minal baiti. Dijelaskan oleh penulis, buah dari mempraktekkan bacaan tadi, yahsulu lil abdi al kifayah min kulli ma aham muka min amri din min amri dunyaka wa akhiratika. Kita akan diberikan kecukupan dalam perkara dunia ataupun di dalam perkara akhirat. Yahsulu lil abdi al wiqayah min kulli syarrin wa makruhin sawaun kana minal jinni awil insi. Diberikan perlindungan. Apa itu perlindungan? Dari setiap keburukan, baik yang datang dari setan ataupun keburukan yang datang dari manusia. Yahsulu lil abdi al hidayah wa hiya diddud dolali fayahdikallahu fi jami umurika ad-diniyati wa dunyawiyati. Ya. Kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kesesatan, baik itu dalam perkara dunia ataupun dalam perkara akhirat. Ya. Tentu saja bukan hanya sekedar mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Tentu ini adalah zikir yang termasuk dalil yang masih bersifat apa? Mutlak, ya. Tentu saja harus dikembalikan kepada dalil yang muqayyad. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, caranya gimana? Apakah cukup membaca zikir tadi? Tidak. Kita harus berikhtiar mencari ilmu, ya, mendatangi majelis ilmu. Ya. Tidak semata-mata hanya sekedar membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata, tiba-tiba langsung Allah mengilhamkan ilmu ke dalam hati kita, enggak. Ya. Maksudnya harus ada usaha. Bisa jadi dengan zikir tadi hati kita lebih mudah, lebih ringan untuk berjalan menuju majelis ilmu. Berbeda dengan orang yang keluar rumah tetapi tidak berzikir. Mungkin nanti gampang sekali ya tergoda oleh hal-hal yang menjauhkan dirinya dari petunjuk, ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan sunanud dhihabi ilal masjidi. Amalan-amalan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah berkaitan dengan pergi menuju
masjid. Yang pertama, at-tabkiru fi dhihabi ilal masjidi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang awal ketika akan menghadiri sholat wajib. Nah, ini sunnah. Datang yang pertama kali, ya biasanya muadzin. Ya. Gak ada yang mengalahkan muadzin. Tapi kalau mau mengalahkan muadzin silakan. Ya, muadzin belum datang dia sudah duduk, ya boleh silakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa safil awwali." Seandainya manusia mengetahui keutamaan adzan dan mengetahui keutamaan berada di barisan pertama, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi la astahamu alaihi. Seandainya tahu keutamaannya, seandainya keutamaan itu diperlihatkan oleh Allah SWT, pasti mereka akan melakukan undian, akan berkompetisi, akan bersaing. Kira-kira kita tergerak untuk bersaing kalau apa? Kalau dapat hadiah besar, hadiahnya 1 miliar, pasti semuanya bersaing itu. Ya, kalau perlu 5 jam sebelumnya sudah di masjid. Ya. Cuman sayangnya Allah tidak menampakkan ya keutamaan datang awal ke masjid. Ya. Walau ya'lamuna ma fi tajiri la astabaku ilaihi. Ya, seandainya mereka tahu pahala yang sangat besar datang awal ke masjid, mereka pasti akan berlomba-lomba, ya, berkompetisi, ya, curi start, ya, gitu ya. Walau ya'lamu ma fi al-atmati wasubhi la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui keutamaan datang di awal waktu untuk menghadiri sholat isya dan sholat subuh, pasti mereka akan mendatangi masjid walaupun dengan cara merangkak. Ini gambaran yang sangat besar bahwa keutamaannya kalau seandainya diuangkan, orang yang tidak mampu berjalan pun dia akan memaksakan diri merangkak. Dia tidak bisa berjalan, bisanya merangkak, dia akan merangkak. Ya. Muttafaqun alaihi, dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sunnah berikutnya doa udhihabi ilal masjidi. Ketika dia akan pergi ke masjid, setelah keluar dari rumah tadi mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan mengucapkan doa yang lainnya, Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Wa fi lisani nuran. Jadikanlah cahaya di dalam lisanku. Waj'al li fi sam'i nuran. Jadikanlah cahaya di telingaku. Wih, keluar cahayanya ya. Waj'al fi basari nur. Jadikanlah di dalam pandanganku cahaya. Waj'al fi bin khalfi nuran wa min amami nuran. Jadikanlah cahaya dari arah belakang dan dari arah depan. Waj'al min fawqi nuran. Jadikanlah dari atasku cahaya, wa min tahti nuran, dan dari arah bawahku cahaya. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Rawahu Muslim. Nah, ini tinggal diulang ya. Saya kasih rekaman. Bagi yang mau hafal silakan direwin ya. Replay. Berikutnya al-masyu bi sakinati wa waqarin. Ya. Berjalan menuju masjid dengan tenang walaupun akan ketinggalan. Ya. Wah, udah mau 1 rakaat itu udah qomat. Tetap tenang ya. Tidak boleh lari. Ya, tidak boleh lari. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum al-iqamata famsu ila sholati wa alaikum bisakinati wa waqar." Ya. Jika kalian mendengar
iqamat dikumandangkan, maka tetaplah berjalan menuju masjid. Wajib tetap tenang, ya, dan waqor. Nanti akan dijelaskan apa itu waqor. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Jadi as-sakinah dalam kondisi tenang maksudnya apa? Ketika berjalan jauhi dari ketergesa-gesaan sampai jantungnya itu nggak boleh itu. Kan ada tuh orang yang ya hanya untuk mengejar supaya tidak terlambat, supaya tidak masbuk dia lari sampai sopnya jantungnya ya terengah-engah. Ya itu berarti dia tidak berjalan santai. Ya. Karena Rasulullah SAW yang memerintahkan, tetap tenang saja jalan biasa. Walaupun ketinggalan 1 rakaat tidak apa-apa. Ya, kalau memang kita ada uzur, ya sudah niat untuk mendapatkan dari rakaat pertama, qadarullah ternyata terlambat, ya sudah, nikmati saja keterlambatan itu. Asal jangan jadi kebiasaan. Gitu ya. Al-waqar maksudnya adalah godul basari wa habtu sauti wa adamu iltifat. Al-waqar itu maksudnya adalah ketika kita menuju masjid, matanya tidak jelalatan, menjaga pandangan, ya. Supaya pikiran kita, harddisknya tidak terlalu penuh, ya, dengan file-file yang kita lihat. Ya. Kita kalau melihat sesuatu yang membuat hati kita tenang, ya, ibarat laptop, ya harddisknya dipenuhi dengan file yang baru. Ya, gitu ya. Itu makna al-waqar dijelaskan oleh penulis yang berasal dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak benar gitu ya mendirikan masjid di tengah pemukiman lokalisasi PSK, itu nggak ahsan. Gimana mau tenang, mau ke masjid, kanan kirinya melihat sesuatu yang membuat otak kita bisa hang gitu ya. Ada kan orang yang mendirikan masjid di tengah lokalisasi. Ya. Ini tidak tercapai, al-waqar ini tidak tercapai. Ya kan? Ya, kecuali disterilisasikan dulu, ya. Ya seperti di mana itu? Di Surabaya ya. Dibersihkan dulu, disterilkan dulu. Ya, jangan sampai mengganggu pandangan mata orang-orang yang akan beribadah. Ya. Sunnah berikutnya ad-dihabu ilal masjidi masian. Ini pengulangan dari penjelasan tadi ya. Mendatangi masjid disunahkan dengan berjalan. Ya. Wa qad nasul fuqaha'i Waqad naso al-fuqaha'u ala annahu yasunnu muqaribata al-huto wa adamal ajlati fi dhihabi ilal masjidi litakthura hasanatil mashi ilaihi istinadan ila nususi asy-syar'iyyati. Ya. Sebagian para fuqaha mereka membawakan dalil-dalil untuk memperbanyak langkah ke masjid, ya, dan tidak tergesa-gesa, ya. Tidak tergesa-gesa artinya apa? Jalannya santai demi mendapatkan kebaikan yang banyak dengan cara berjalan, ya. Ini terus terang aja, karena kita sudah dimanjakan dengan kendaraan ya, jadi ini kita kehilangan sunnah ini. Terus terang saja ya, kecuali yang rumahnya persis dekat masjid. Pakai motor malu lah, yang dekat ya. Yang agak jauh sedikit pasti kita pakai motor. Ya. Nah ini banyak sunnah yang hilang karena gara-gara motor ini ya. Rasulullah SAW bersabda,
ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah, wa dzakara minha kasrul khuta ilal masajid. Ya. Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan, perbanyaklah langkah kaki menuju masjid. Bukan perbanyak langkah roda motor, bukan. Perbanyaklah langkah kaki menuju masjid. Karena ini bisa menghapuskan dosa ternyata. Ya. Jadi jalan kaki daripada naik motor lebih banyak menghapuskan dosa dengan jalan kaki. Ya. Mungkin dihitungnya dari tempat parkir ya, menuju masjid. Nah, itu hitungannya itu ya. Kemudian sunnah berikutnya, doa inda dukhuli ilal masjid. Nah, insyaallah ini sudah hafal semua. Doa masuk pintu masjid. Apa doanya? Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Idza dakhala ahadukumul al-masjida falyusallimu ala nabi. Falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mengucapkan Allahumma iftahli abwaba rahmatik, juga disunahkan mengucapkan sholawat. Ya. Rawahu An-Nasai'u wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Ya, diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Kemudian sunnah berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam pintu masjid. Jadi masuk masjid, ingat Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah mendahulukan kaki kanan. Ya, senantiasa kita banyak mengingat ya amalan-amalan Rasulullah SAW. Liqauli Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu, minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlika al-yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, jika kamu masuk ke dalam masjid, maka langkahnya dimulai dengan kaki kanan, dan ketika keluar dimulai dengan kaki kiri. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian doa keluar dari masjid, ini juga banyak yang dihafal, bahkan sudah banyak ditulis. Idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu keutamaanmu. Ya. Rawahu Muslim. Wa ziyadatu indan Nasa'i yusalli ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat dari Imam An-Nasa'i ditambah dengan bersolawat. Ya. Ditambah dengan bersolawat. Taqdimul yusra indal khuruji minal masjid. Nah, ini diulangi lagi, mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Kemudian sunnah berikutnya, tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Jika salah seorang kalian masuk ke dalam masjid pertama kali, ya sudah sekian lama, misalnya tadi zuhur, ya, salat zuhur, kemudian keluar akan menunaikan salat asar, nah sudah cukup lama itu. Pertama kali datang ke masjid, janganlah duduk kecuali melakukan salat sunnah 2 rakaat. Penjelasan ulama yang lain, boleh dengan tahiyatul masjid, atau kalau memang waktunya tidak mencukupi, ya dengan qobliyah zuhur pun sudah cukup. Karena di situ maknanya yusolli rak'ataini bentuknya umum. Tapi kalau waktunya lama, tentu lebih sempurna tahiyatul masjid.
Atau setelah wudu, sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, qabliyah zuhur, wah itu lebih banyak lagi. Ya. Muttafaqun alaihi, dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penulis menghitung terkait dengan sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika pergi ke masjid, ada sekitar 50 amalan sunnah. Kalau kita hitung, kita rinci, ya. Banyak ya. Saya ada waktu? 15 menit. Berapa? 15 menit lagi. Berarti 5 menit lagi ya. Sisanya tanya jawab. Sunanul adhani. Nah, ini sunnah yang terkait dengan adzan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, an yakula as-sami'u kama yakulu al-muadzinu, menirukan sebagaimana muadzin mengucapkan azan, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, diganti dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, ini ada yang menarik di sini. Apa manfaatnya kita menirukan suara muadzin? Ya. Jika kita orang yang bertauhid, bukan orang yang musyrik, menirukan suara muadzin, in annaha tujabu laka al jannatu kama sabata fidzalika fi sahihi muslimin, diwajibkan baginya masuk surga. Nah, ini hadiah yang sangat besar. Dengan syarat apa tadi? Yang mengucapkannya orang yang bertauhid, diwajibkan baginya masuk surga. Wallahu alam apakah disiksa dulu atau tidak. Yang jelas pada akhirnya dia masuk surga. Dia punya amalan yang menjamin dia masuk surga. Terlepas dia disiksa dulu atau langsung, ya. Dengan syarat apa tadi? Ya, bertobat dari kesyirikan. An yakula as-sami'u wa an asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Hendaklah yang mendengar azan, setelah azan selesai, ini juga ada riwayatnya, mengucapkan doa tadi, ya. Wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Apa buah dari mengucapkan zikir tadi? Ghufirallahu dzambuhu, ya, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Kenapa sekian banyak amalan sunnah yang dikerjakan oleh lisan? Karena sekian banyak juga dosa yang berpotensi dilakukan oleh lisan. Itu rahasianya. Kenapa kok banyak sekali amalan sunnah diucapkan dengan lisan? Kenapa? Karena sekian banyak dosa juga berpotensi dengan lisan. Ya. Anisolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabatil muadzin wa akmalu ma yusolli bihi alaihi as-salatu ibrahimiyatu fala salata akmala minha. Ya, setelah adzan menirukan, disunahkan juga mengucapkan sholawat, dan sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu yang diucapkan di dalam tasyahud akhir. Barangkali ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada tanya jawab, dipersilahkan.